Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Amin. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Karena ku tahu Yesus menjagaku.
karena ku tahu Allah besertaku. Welcome home. Senang sekali saya kembali menjumpai saudara di dalam talk show with Alex Leo. Saudaraku, hari ini kita akan membahas tentang topik pengampunan dan pemulihan dari trauma. Ada hal-hal yang saya percaya akan sangat memberkati setiap kita. Pada saat kita mengalami luka, mengalami trauma, tentunya kita perlu masuk dalam proses pengampunan dan juga pemulihan trauma. Saudara, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan dua narasumber. Yang pertama adalah dengan Ibu Roswati Tantono. Dia adalah seorang istri dari suaminya yang bernama Iwan Harsojo. Dan mereka sudah menikah selama 25 tahun dan dikaruniai seorang anak yaitu Evan Harsojo yang sudah berusia 23 tahun. Dan juga nantinya saya juga akan berbincang-bincang dengan Ibu Iliana Widodo, seorang pakar konseling, dan kita juga akan membahas tentang topik yang sama dengan dia, yaitu pengampunan dan pemulihan dari trauma. Nah, Roswati Tantono dia menikah 25 tahun yang lalu dan keluarga mereka pernah mengalami problem, yaitu saat suaminya berselingkuh. Pada saat perselingkuhan terjadi, hal itu tidak diketahui oleh Roswati. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian, setelah suaminya sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan sudah berhenti dari perselingkuhan tersebut, lalu mengikuti sebuah acara rohani, sebuah camp rohani, dan pulang dari camp itu dia mengakuinya kepada Ros. Dan disitulah baru terungkap akan perselingkuhan itu. Baik, kita akan segera mulai perbincangan kita dengan Roswati Tantono. Shalom Ros. Shalom Pak. Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadirannya dan keberaniannya untuk mau berbagi buat kita semua. Sama-sama Pak. Puji Tuhan, saya percaya ini akan jadi berkat buat banyak orang. Ros, berapa lama pacaran sama Iwan sebelum menikah? Enggak lama Pak, cuma 9 tahun aja. Wow, 9 tahun ya. Untung belum sampai expired ya. Betul Pak. Nah, selama masa pacaran dengan Iwan yang cukup lama itu, 9 tahun itu, Iwan tuh pernah ketahuan selingkuh nggak? Setahu saya sih enggak, karena saya percaya banget sama dia. Jadi waktu awal-awal pacaran pun itu, malam minggu tuh saya dipulangin jam 9 Pak. Oh. Jadi kan kelihatannya anak baik-baik ya. Yeah. Ternyata belakangan baru ketahuan, dia lanjut lagi Pak ke diskotik. Wow. Tapi kalau saya bilang namanya cowok kan nggak bisa ngeliat cewek cakep lewat Pak. Yeah. Jadi kalau ngelirik-ngelirik sih ada lah. Ya, udah umum lah gitu ya. Yeah. Jadi selama pacaran 9 tahun kamu tidak pernah menangkap basah lah atau tahu persis apa yang dia lakukan seperti itu ya. Betul Pak, tapi kalau ceweknya banyak sih bener Pak. Gitu ya. Iya, tapi nggak sampai ketahuan begitu ya. Enggak sampai ketahuan. Oke, nah kapan kurang lebih waktunya Iwan itu melakukan perselingkuhan? Kan kamu taunya baru setelah sekian tahun kemudian. Tapi sekarang yang saya mau tahu kapan dia itu melakukan perselingkuhannya dan apa saja yang menurut kamu peristiwa-peristiwa aneh yang membuat kamu sebenarnya saat itu sudah mulai curiga? Kalau kapannya dia juga nggak tahu tepatnya persisnya. Pak. Cuma kira-kira menurut saya tuh mungkin waktu saya hamil besar. Karena waktu hamil besar itu kita lagi nggak hubungan suami istri. Oke. Jadi ceritanya mulai dari waktu kita masuk pernikahan, kita married kan tinggal sendiri. Yeah. Ternyata saya baru kaget tuh Pak. Ternyata anaknya itu demen banget ngelayapan. Udah ngelayapan, ngerokoknya nggak putus-putus. Terus nggak bisa dibilangin. Pernah suatu hari saya bilang, kamu jangan pulang malam ya. Bener, dia nggak pulang malam, dia pulang pagi. Aduh, pokoknya saat itu juga saya nggak tahu apalagi yang mesti saya lakukan. Karena kan pagi saya juga kerja saat itu, kita sama-sama kerja. Pagi saya kerja, pulangnya sore, ketemu dia malam, melayapan dia keluar Pak.
Jadi baru saat itu kamu tahu sisi setelah jam 9 malam itu ya? Betul Pak, kaget saya. Tadinya selama 9 tahun, taunya dia pulangkan kamu 9 malam lalu dia pulang tidur baik-baik gitu ya? Iya kayaknya itu. Ternyata Pak. punya dunia kedua gitu ya? Betul, dan itu hampir setiap hari. Oke, terus? Bener-bener. Sampai saya bilang, aduh ini nggak bisa ngomongin lagi, jadi saya kerjanya cuma bisa nangis Pak. Saya nangis, kerjaannya tiap hari nangis, sampai tiap malam sebelum saya tidur tuh saya nangis sampai bantal saya basah dengan air mata gitu. Pernah juga suatu kali saya ngomong sama dia gini, kamu tiap malam tuh keluar melulu, duit dari mana gitu. Sedangkan kami nggak ada tabungan Pak. Yeah. Saya lagi hamil besar kan, nanti kita butuh uang nih untuk biaya persalinan. Terus rumah waktu itu masih kredit Pak, jadi setiap bulan kita harus bayar cicilan. Saya bilang, nanti kalau anak lahir kan mesti ada imunisasi, suster, saya mesti balik kerja, kamu duit dari mana? Dia cuma jawabnya enteng Pak, dibayarin temen. Jadi ya saya bobot dah, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya kerjanya ya itu Pak, cuma bisa nangis dan nangis dan nangis gitu. Lalu saya tuh orangnya positif thinking banget Pak. Oke. Jadi saya nggak pernah ngeliat seseorang itu dari sisi negatifnya. Jadi semua saya lihat positifnya. Ya begitu pula dengan Iwan gitu. Saya ngeliat positifnya dia. Lalu pernah suatu hari itu dia cerita Pak. Dia bilang ada seorang wanita janda dengan 2 anak. Kasihan loh dia bilang. Kehidupannya kayaknya mereka sangat butuh bantuan. Yeah. Dan saya tuh diceritain gitu, kasihan kan Pak. Jadi saya kasihan, dia bilang yuk kita bantu, saya bilang ayo. Dan saya ingat banget waktu itu saya punya paycheck saat itu kira-kira 1/3-nya saya transfer ke dia. Oke. Ke wanita itu. Setiap bulan atau pada saat itu? Pak, pada saat tapi itu? lebih daripada 1 kali. Oh, oke. Saya nggak ingat berapa kali. Lalu setelah itu ya udah, saya nggak ingetin lagi gitu ya Pak. Udah sampai akhirnya saya suatu Sabtu itu saya masih kerja. Yeah. Sabtu kan pulang setengah hari. Saya hamil besar dan kata dokter kalau udah mulai kontraksi itu mesti cek ya. Ternyata benar, hari itu tuh udah mulai kontraksi. Jadi hari Sabtu pulang kerja bukannya Iwan yang jemput. Nggak dijemput saya, bahkan saya dianterin sama teman kantor. Kebetulan istrinya 2 bulan sebelumnya melahirkan. Yeah. Jadi diantar saya pulang. Sampai rumah itu saya langsung telepon. Kamu di mana? Saya bilang. Ini perut saya mulai kontraksi. Ayo kita periksa ke dokter. Terus dia bilang, ya. Dia pulang. Malamnya benar kita masuk rumah sakit. Intinya saya nggak boleh keluar lagi dari rumah sakit. Nah puji Tuhan hari Minggu paginya itu anak kami lahir. Yeah. Dari laki-laki yang memang kita tunggu-tunggu ya dari kita married 2 tahun terus anaknya lahir. Nah karena kamar saya itu satu. Kamar untuk 2 orang kan nggak boleh tungguin. Nah paginya itu setelah Iwan nungguin dari malam sampai saya melahirkan itu dia pulang. Dia pulang, waktu jam besuk dia datang lagi Pak. Waktu dia datang lagi itu yang bikin saya sempat negatif thinking. Kan saya sebelumnya bilang saya tuh orangnya very positive thinking gitu. Nah kali ini saya tuh negatif thinking banget gitu. Kenapa? Karena saya melihat Iwan itu datang nggak sendiri sama seorang wanita dan dia itu hubungannya kayaknya deket nih, mereka berdua gitu. Lalu saya kaget gitu, jangan-jangan mereka ada sesuatu, itu negative thinkingnya saya ya. Dan saya punya feeling kayaknya something wrong nih, kayaknya nih nggak beres nih. Di situ muncul kecurigaan ya? Betul. Dan waktu dikenalin namanya itu saya shock Pak, ternyata ini adalah wanita yang sebelumnya itu kami bantu. Sudah beberapa kali transfer ke dia gitu. Oke. Lalu saya bilang, waduh ini gila bener nih saya bilang. Saya di saat saya melahirkan Norma itu lagi sakit-sakitnya, dia nyakitin hati saya lagi. Waduh saya bilang ini nggak bener nih, ini orang error nih. Oke. Nah dari situ saya udah mulai curiga Pak. Ya begitulah Pak. Oke, jadi kecurigaan itu muncul saat itu tapi tidak sampai terbukti gitu ya? Betul, betul karena saya juga orang yang nggak terlalu ini Pak, yang kalau orang bilang masuk kiri keluar kanan, saya tuh masuk kiri keluar kiri. Cepat lupakan saja gitu ya? Kamu nggak sampai sewa detektif? Oh enggak Pak, enggak. Karena saya tuh percaya sebenarnya ya? Saya tuh percaya sama dia gitu. Oke, setelah kemudian
punya anak dan lain sebagainya, kalian masuk di dalam pertobatan gitu ya. Betul. Mulai sungguh-sungguh sama Tuhan, bahkan terlibat pelayanan seperti itu ya. Betul. Lalu kapan kamu tahu? Nah, jadi waktu kami udah di dalam Tuhan, itu kira-kira mungkin 8 tahun kemudian ya Pak, kita udah masuk komunitas, kami juga ikut melayani. Nah 8 tahun kemudian itu Iwan ikut acara camp gitu. Yeah. Nah pulang dari camp itu mungkin dibilangin bahwa suami itu harus cerita gitu ya sama istri. Nah saat itu dia cerita Pak, dia pulang ke rumah, dia cerita di kamar, saya ingat banget. Waktu dia cerita itu saya sempat shock Pak, ternyata apa yang menurut saya enggak itu benar. Dia ngaku semuanya, bahkan sama wanita itu sampai saya shock gitu, saya nggak bisa ngomong lagi. Saya cuma bisa marah dan saya cuma bilang, kamu tuh keterlaluan, kamu tuh jahat, kamu bener-bener tuh, aduh saya tuh nggak pernah nyakitin kamu dari dulu loh. Kenapa kamu tega banget nyakitin saya? Aduh kamu bener-bener deh, saya sebel sama kamu, saya bilang. Saya marah, saya benci sama kamu, bahkan saya bilang saya jijik sama kamu, jangan deket-deket saya lagi. Saya pokoknya udah benar-benar ilfil lah Pak. Saya bilang udahlah. Padahal dia minta maaf Pak. Yeah. Dia minta maaf, dia nangis, dia bilang maafin saya. Saya bilang nggak bisa. Kamu nyakitin saya itu udah terlalu dalam gitu. Itu sakit banget gitu Pak. Dan saya bilang udahlah. Udah kamu nggak usah ini lagi, nggak usah deket-deket saya lagi. Dan malam itu saya tidur tuh dengan menghadap ke tembok. Saya kasih dia pantat Pak. Saya nggak mau lihat dia lagi gitu. Saya bisa membayangkan betapa sakitnya kamu saat itu ya. Betul, karena ini bukan cuma soal perselingkuhan, tapi kamu juga merasa seperti tertipu gitu ya. Betul Pak. Karena belas kasihan, diajak mengasihi, membelas kasihani seorang wanita, bahkan kamu sampai merelakan ya, hampir sepertiga dan beberapa kali dari gajimu itu ditransfer gitu ya. Iya, makanya itu sakit hati banget Pak. Saya marah banget. Saya nggak bisa terima gitu loh. Kok selama ini kamu ternyata membohongin saya seakan-akan tertipu gitu loh. Dan itu berlanjut sampai malam, udah tidur gitu. Saya udah nggak mau tahu lah, udah. Akhirnya saya tidur, dan biasanya setiap kali tidur itu saya ada beberapa kali ke toilet Pak. Ya. Nah malam itu juga saya kebangun, saya ke toilet. Nah waktu di toilet itu, namanya abis nangis Pak, abis itu kan ngantuk marah gitu ya, marah, kesel gitu. Nah di toilet itu juga lagi ngantuk-ngantuk itu, tiba-tiba ada suara Pak. Suara itu bilang gini, apakah kamu mengasihi aku? Sekali, saya cuekin aja, orang udah malam, tengah malam gelap gitu, siapa suaranya saya juga nggak terlalu peduliin gitu. Ternyata suara itu datang kedua kali, apakah kamu mengasihi aku? Saya terdiam, saya lihat, nggak ada apa-apa kok. Saya diemin lagi. Ketiga kali itu suaranya ngomong lagi Pak. Apakah kamu mengasihi aku? Waduh, saya langsung terdiam Pak. Karena saya ingat yang Samuel dipanggil Tuhan 3 kali. Saya langsung bilang jangan-jangan ini suara Tuhan. Jadi saya langsung terdiam. Saya cuma bilang begini, kalau itu Tuhan tahu hati saya. Saya sebelum mengenal Tuhan aja, saya udah begitu mengasihi Tuhan saya. Saya sungguh-sungguh. Apalagi sekarang saya tahu kebenaran Tuhan Yesus, Tuhannya. Jadi kalau Tuhan tanya, apakah kamu mengasihi aku? Kalau itu Tuhan yang nanya, Tuhan tahu hati saya mengasihimu Tuhan. Saya bilang. Lalu suara itu datang lagi Pak. Suara itu ngomong gini, praktekin dulu sama orang paling dekat. Langsung saya bantah. Saya bilang nggak bisa Tuhan. Dia kan jahat. Pokoknya nggak bisa. Karena saat itu kamu dalam posisi sangat marah ya. Marah banget Pak. Terus disuruh praktekin sama orang paling dekat. Saya bilang nggak bisa. Saya punya 1001 macam alasan untuk nggak bisa praktekin. Suara itu datang lagi kedua kali. Praktekin dulu sama orang paling dekat. Saya cuma bilang begini, Tuhan tahu hati saya. Saya mengasihi Tuhan, tapi Tuhan dia jahat sama saya. Dia berlakukan begitu gini sama saya gitu loh. Saya berhak dong nggak bisa praktekin gitu. Enggak loh, Tuhan itu luar biasa. Suara itu datang lagi ketiga kalinya Pak. Ketiga kalinya dan
yang sama gitu, soalnya itu bilang praktekin dulu sama orang paling dekat. Waduh, kalau yang kayak 3 kali itu bikin saya terdiam gitu. Lalu saya bilang, oke Tuhan, kalau itu Tuhan yang suruh, Tuhan tahu hati saya mengasihi Tuhan. Saya mau taat sama Tuhan. Saya mau praktekin sama orang yang paling dekat. Saya mau Tuhan, cuma saya nggak bisa. Cuma saya bisa ngomong begitu aja. Kalau Tuhan yang suruh, saya mau, cuma saya nggak bisa Tuhan. Tapi mampukan saya cuma bilang gitu. Habis itu udah suaranya nggak ada lagi, saya balik lagi tidur. Jadi balik tidur, bangun pagi besoknya itu saya datang sama Tuhan. Saya cuma berdoanya sama Pak. Setiap dari mulai hari itu saya doanya sama. Tuhan, Tuhan tahu hati saya mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan suruh saya praktekin sama orang yang paling dekat. Saya mau taat sama Tuhan, saya mau praktekin, cuma saya nggak bisa Pak. Jadi saya cuma bilang, Tuhan saya nggak bisa, mampukan saya. Setiap hari saya doanya itu. Ros, ini menarik sekali. Jadi waktu suara itu yang kamu yakini itu adalah suara Tuhan, kamu dengar, dengan berani kamu menolak ya, berbantah-bantah dengan Tuhan ya. Betul. Dan ternyata tidak ada petir yang turun menyambar kamu seperti itu ya. Benar, Pak. Dia dengan sabar, dia terus ulangi berkali-kali ya. 3 kali. Sampai 3 kali. Lalu kemudian juga dia katakan, ayo praktekkan. Ya, pertama pertanyaannya adalah, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali ya. Lalu yang kedua adalah praktekkan terhadap orang yang paling dekat dengan kamu. Dan kamu dengan beraninya kamu membantah, padahal kamu yakin itu sebenarnya suara Tuhan gitu ya. Betul. Kamu di dalam kondisi yang marah saat itu dan kamu tidak bisa terima perintah Tuhan itu ya. Nggak bisa. Dan kamu mengekspresikan ketidakbisaan kamu itu dengan menolak seperti itu. Tapi Tuhan dengan penuh kasih terus mengulangi pertanyaan itu sampai akhirnya hati kamu luluh dan kamu terima, tapi kamu belum bisa saat itu. Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Bahkan waktu itu suami udah minta ampun tuh saya nggak bisa ngampunin Pak. Ya, jadi yang saya tangkap adalah kamu berlaku sangat jujur di hadapan Tuhan. Betul. Kamu nggak mencoba tampil rohani di hadapan Tuhan. Enggak. Kamu tampil apa adanya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memahami kamu ya. Betul Pak. Nah lalu kamu besok paginya bangun dan kamu berdoa, kamu tahu persis kamu belum mampu saat itu ya. Waduh, ngeliatnya suami juga masih sebel, Ya. kesel gitu. Jadi saya berdoa gitu karena Tuhan yang suruh kan. Iya betul. Ya kan, saya bilang Tuhan tahu hati saya mengasihi Tuhan. Tapi kalau Tuhan suruh praktekin sama orang paling dekat sama suami itu, saya mau, karena saya mau taat sama Tuhan. Yeah. Cuma saya nggak bisa, ngeliat dia aja masih sebel Pak, masih marah. Marah itu masih ada, oke. Masih, Yes. Pak. Masih kesel, ngeliat dia sebel. Nggak otomatis saya doa langsung tiba-tiba jadi nggak marah gitu ya. Enggak, itu kok marahan itu masih terus bergolak masih, gitu ya. Sehingga hubungan kami itu seperti ada jarak. Oke. Nah biasanya kamu melampiaskan kemarahanmu dalam bentuk apa? Pada saat itu? Nggak bisa. Saya tuh nggak bisa marah-marah punya orang Pak. Kamu orang introvert ya? Ya, jadi kalau saya marah itu banyak kan saya pendam. Saya pendam dan saya curhat sama Tuhan. Oke. Kemudian saya nangis Pak. Oke. Banyak kan saya ya itu aja. Jadi saya nggak bisa curhat punya orang dan saya lebih banyak curhatnya sama Tuhan. Nangis. Jadi kamu mengekspresikan kemarahan, kesedihan kamu itu kepada Tuhan ya? Betul, Pak. Kepada Tuhan dan dalam bentuk air mata ya? Betul. Air mata. Kamu bukan tipe orang yang banting-banting barang, enggak. Apalagi banting-banting suami seperti itu. Enggak bisa, Pak. Tapi kamu curahkan kemarahan dan kesedihan hati kamu itu kepada Tuhan. Betul. Setiap pagi saya datang, Pak. Setiap pagi ya? Sama. Dengan tidak ada perubahan saat itu ya? Masih marah, masih benci, masih jijik seperti itu ya? Sebel banget. Sebel banget. Sampai kurang lebih berlangsung berapa lama? Saya nggak ingat, cuma itu nggak cepet Pak. Yeah. Nggak dalam hitungan hari. Oke. Tapi juga nggak terlalu lama, nggak dalam hitungan berapa bulan gitu. Iya.
Saya ingat mungkin sekitar ya 1 atau 2 bulan gitu. Oh, 1 sampai 2 bulan ya. Tetap itu kemarahan dan kesedihan itu terus kamu ungkapkan hari demi hari Betul. kepada Tuhan ya. Betul. Dan hubungan kamu dengan suami saat itu renggang gitu ya. Betul, ada jarak. Ada jarak ya. Karena saya nggak mau lagi disentuh Pak. Maksudnya saya udah sebel, marah gitu. Kayaknya udahlah gitu. Ya udah kamu saya gitu. Ya, jadi ada jarak seperti itu ya. Betul. Oke, lalu kapan itu akhirnya berakhir, Ros, dan bagaimana caranya? Kapannya itu jadi Setelah 1-2 bulan itu ya? Ya, jadi setiap pagi saya datang sama Tuhan, doanya sama. Pagi itu saya kembali datang sama Tuhan, saya bilang Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh saya mempraktekkan saya mengasihi Tuhan itu dengan mengasihi orang yang paling dekat itu, saya praktekin sama suami, saya mau Tuhan. Tapi suatu saat itu saya nggak bilang saya nggak bisa Pak. Saya seakan-akan dimampukan Tuhan itu, loh kok saya jadi nggak ada rasa marah, nggak ada benci, nggak ada sebelnya lagi, nggak ada rasa sakit hatinya lagi gitu. Bahkan saya bilang, loh seperti seakan-akan saya diberikan hati baru gitu loh Pak. Kok doa saya nggak lagi, saya nggak bisa, saya mau tapi saya nggak bisa. Saya mau Tuhan, loh kok seakan-akan tuh saya bisa gitu loh Pak. Bahkan ngeliat suami itu, saat dia belum bangun, saya ngeliat dia gitu, saya mengasihi dia lebih daripada sebelumnya. Wow. Jadi seakan-akan kasih itu dipulihkan bener-bener gitu loh Pak. Saya juga bingung. Ya. Kalau tanya saya udah jelas-jelas saya nggak bisa ngampunin Pak. Udah jelas-jelas saya nggak bisa maafin. Saya masih marah. Tapi hari itu saya datang sama Tuhan itu nggak ada lagi kemarahan, nggak ada lagi sakit hati, nggak ada lagi sebel. Ngeliat dia malah tambah cinta gitu. Itu yang ajaibnya Tuhan kita Pak. Jadi sekali lagi saya ulangi Ros, selama 1 sampai 2 bulan kamu terus mengulangi hal yang sama ya. Kamu marah, kamu sedih, kamu curahkan kepada Tuhan dan selalu kamu katakan sama Tuhan, saya mau tapi saya nggak bisa. Betul. Sampai satu titik tiba-tiba kamu bilang saya mau, tapi nggak lagi mengucapkan kata tidak bisa gitu ya? Iya, karena saya mau Tuhan, terus tiba-tiba kok saya nggak bisa bilang nggak bisanya, bisa, bukannya nggak bisa seperti yang kemarinnya itu Pak. Kok tiba-tiba saya punya kasih gitu loh. Dan saya buka mata ngeliat suami, udah nggak benci lagi gitu loh. Saya bisa mengasihi dia lagi Pak. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Iwan? Saya nggak ngomongin apa-apa, cuma ya saya kembali ngobrol biasa gitu loh. Saya nggak ceritain ini gitu, cuma saya ngobrol. Jadi hubungan kita membaik Pak. Nah, jadi kita lebih dekat lagi dan bahkan hubungan kami dipulihkan. Jadi itu secara bertahap mulai cair lagi hubungannya. Betul. Kamu nggak pakai deklarasi mulai hari ini aku ampuni engkau, enggak gitu ya. Enggak. Tapi mulai hati kamu mulai diubahkan Tuhan seperti itu dan kamu mulai cair gitu ya. Betul. Saya nggak ada lagi marah dan saya walaupun ingat kejadian itu nggak lagi sakit hati. Dan saya merasa sudah bisa mengampuni dia Pak. Jadi saat itu kamu sadar kamu mengampuni dia gitu ya. Kamu sudah membuat keputusan yang seperti kamu katakan sama Tuhan, saya mau. Tapi tidak ada lagi kata tidak bisa seperti itu. Saya mau dan akhirnya Tuhan wujudkan seperti itu ya. Tuhan mampukan saya Pak. Tuhan mampukan dan kamu akhirnya juga bertindak. Kamu mulai kembali hubungannya normal dengan Iwan. Bahkan lebih daripada sebelumnya. Betul Pak. Bahkan saya jadi lebih sayang sama dia, lebih daripada sebelumnya. Lebih cinta lagi gitu Pak. Ada hati yang baru seperti yang kamu bilang itu ya. Betul Pak. Dan itu Tuhan yang lakukan sudah. Betul. Karena udah terbukti saya nggak bisa ngampunin dia secara manusia saya gitu. Jadi Tuhan yang memampukan saya Pak. Jadi waktu kamu menjalani 1-2 bulan itu kamu terus mencurahkan kemarahan kamu, sakit hati kamu, kesedihan kamu kepada Tuhan. Nah Tuhan terus tampung itu dan satu titik waktu itu mulai keluar dan dia jamah dan sembuhkan kamu. Betul sekali Pak. Waktunya Tuhan itu buat saya. Wow, luar biasa. Lalu Ros, setelah itu
selesai dan hubungan kamu dengan Iwan malah lebih baik daripada sebelumnya. Lalu apakah muncul trauma? Ada Ya. muncul Pak. Jadi ceritanya waktu itu ada chat WA masuk, Ya. itu di nomor telepon yang khusus untuk kerjaan malam-malam itu, dan saya nggak buka. Saya pikir waduh ini Kang tahu nih ada kerjaan, dan besok paginya baru saya buka. Ternyata waktu besok pagi saya buka itu bukan nanya soal kerjaan, tapi dia nanya apakah betul ini Iwan yang dulu rumahnya di Pluit, di rumah orang tuanya. Jadi waktu saya buka itu saya bilang iya ini siapa? Ternyata itu adalah ex girlfriendnya dia Pak. Mantannya ya. Betul. Lalu saya nggak langsung kasihin ke suami, saya cuma bilang gini, Pi kalau ada ex girlfriend kamu yang cari kamu, gimana kamu? Dia bilang, udah maksudnya namanya temen lama, paling ya nggak ada apa-apa lagi lah, paling cuma say hello. Emang kenapa dia nanya gitu kan? Saya bilang, saya langsung sodorin handphone saya, nih ada yang cari kamu. Oh iya katanya. Jadi mereka chat tuh di handphone saya. Chatnya sih nggak ada apa-apa, cuma hello, cuma gini-gini. Terus dia nanya, dia tahu kan dulu mungkin Iwan bandel. Iya. Sekarang udah pelayanan ya, gini-gini. Oh ya udah, nothing happen gitu loh Pak. Iya. Tapi waktu malamnya mau tidur itu, Iya. saya kayak ada gerakan pengen ngeliat handphonenya Iwan gitu. Iya. Jadi pas saya buka handphonenya, waduh ternyata mereka japri Pak. Oh, pindah ya, pindah Nggak alamat. Nggak di handphone saya lagi, tapi malah di handphonenya dia. Iya. Saya bilang, waduh nih, ini nggak beres nih. Menurut saya, cuma pas saya lihat chatnya tuh nggak ada apa-apanya. Oh adiknya juga melayani, bla 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 gitu. Nggak, obrolan ringan aja. Nggak ada yang aneh-aneh ya? Nggak ada sama sekali. Ya udah saya taruh, tapi malam itu saya susah tidur Pak. Oke. Saya susah tidur, tiba-tiba saya sadarin kok saya nangis. Kenapa saya nangis juga saya nggak tahu Pak. Iya. Tapi saya tahu tuh bantal saya itu basah gitu, saya nangis. Terus saya tidur sejenak, bangun lagi, nggak bisa tidur lagi. Pas habis ke toilet balik lagi, tidurnya susah. Pokoknya hari itu saya kurang tidur aja. Sampai besok paginya itu biasa, aktivitas biasa, nggak ada apa-apanya gitu. Dan juga saya nggak nanya-nanya. Iya. Hal itu nggak ada masalah sama sekali. Sampai waktu malamnya itu mau tidur lagi, saya nggak bisa tidur lagi Pak. Jadi 2 malam berturut-turut saya nggak bisa tidur. Oke. Saya nggak bisa tidur sampai saya nangis. Dan di saat saya kebingungan itu kenapa saya harus nangis? Kenapa saya bisa nggak tidur gitu loh, nggak bisa tidur gini. Bantal saya basah, kenapa ya, ada apa gitu. Lalu saya terduduk dan saya berdoa. Saya tanya, Tuhan gitu loh, saya berdoa, Tuhan kenapa sih? Ada apa dengan saya gitu loh, something wrong ya. Saya nggak biasa-biasanya begini, masa saya cemburu Pak? Iya. Padahal kan suami nggak ngapa-ngapain gitu loh. Saya, kenapa nih Tuhan, saya bilang. Terus dari doa saya itu, saya dibukakan Pak. Saya juga pernah ikut kelas konseling, ternyata saya dibukakan, saya ada trauma masa lalu. Oke. Trauma masa lalu itu berupa bantal saya yang basah. Jadi kalau dulu kan waktu dia lagi nakal-nakalnya dulu sebelum kami dalam Tuhan, saya kan hampir tiap malam nangis, bantal saya basah itu, hidup saya itu nggak enak banget. Saya waktu itu saatnya hatinya sedih banget gitu loh. Dan mungkin itu membuat saya trauma masa lalu itu muncul kembali. Yeah. Bahwa kalau bantal saya basah itu saya nangis, hal-hal buruk yang dilalu itu bisa terjadi lagi. Okay. Saya takut gitu loh. Saya baru, ternyata ini toh. Jadi selama 2 malam itu kamu dipenuhi ketakutan, kekhawatiran akan terulangnya luka-luka kamu yang dulu ya? Seakan-akan, cuma saya nggak sadar Pak. Iya, jadi Betul. dari alam bawah sadar itu muncul gitu ya. Ya. Ketakutan, kekhawatiran terulangnya. Walaupun itu sebenarnya sudah kamu ampuni, hubungan kalian Betul. sudah lebih baik gitu ya. Betul, Pak. Sudah kamu sudah mengingat yang lalu juga sudah tidak apa-apa gitu ya. Betul. Bahkan kamu juga sudah bisa mengampuni selingkuhannya seperti itu ya. Betul. Nah tetapi waktu ada pemicu itu muncul ya trauma itu ya. Betul Pak, walaupun saya pikir kan kita juga udah ikut retret, Iya. saya pribadi ikut retret, kami suami istri juga pernah ikut retret gitu. Iya.
kayaknya kita udah fine-fine aja gitu loh. Oke. Kayaknya kita udah pulih deh. Oke. Ternyata enggak. Oke. Ternyata masih ada trauma masa lalu saya Ya. yang di alam bawah sadar saya itu, saya nggak ngeh gitu, itu ada pemicunya. Dan itu muncul. Ya, Oke. Lalu apa yang kamu lakukan, Ros? jadi saya sadar itu, saya tidur, paginya itu bangun langsung saya ngomong. Saya ngomong sama suami, saya bilang, "Bi, tolong doain saya." Ternyata tuh saya trauma sama bantal saya yang basah. Gitu. Oke. Trauma masa lalu saya itu belum beres, saya bilang. Kamu tolong doain saya, dan saya juga ngomong ke dia, saya nggak suka kamu maksudnya WA-WA-an gitu sama mantan. Kalau untuk wanita yang memang nggak ada masa lalu sama dia, mendingan gitu loh Pak. Oke. Dan saya nggak suka, saya bilang Yeah. itu yang merugikan keberatan saya. Kenapa? Karena kamu kelemahannya dulu kan di wanita. Saya Yeah. bilang lebih baik kamu nggak lagi, saya tanya ngomong begitu, saya saranin. Nah saat itu dia doain saya dan dia juga dengerin saya gitu loh Pak. Jadi dia cuma kalau pas WA lagi cuma jawabnya singkat ya tidak, dan akhirnya nggak WA-WA-an lagi Pak. Dan disitulah malam yang ketiganya itu saya udah bisa tidur Pak. Oke. Puji Tuhan. Jadi saya udah nggak maksudnya trauma masa lalu saya itu udah saya tahu dan sudah didoakan dan saya tidurnya hari ketiga. Jadi pulihnya itu waktu kamu mengungkapkannya ya secara terbuka. Bicara baik-baik dengan suami, kamu ungkapkan apa yang kamu rasakan ya. Dan suami juga mendukung ya. Betul. Dan ketakutan itu hilang ya. Betul Pak. Ya, suami mendoakan, kamu juga tentunya berdoa kepada Tuhan gitu ya. Betul. Jadi malam ketiga kamu sudah bisa tidur dan pulih. Betul. Besoknya sudah clear semua. Sudah bisa tidur lagi. Puji Tuhan. Puji. Sampai hari ini maksudnya udah trauma itu sudah, satu trauma ini sudah beres Pak. Beres ya. Sudah lewat. Puji Tuhan. Ros, sangat menarik dan saya percaya ini akan menjadi berkat buat banyak orang yang mengalami luka, dikhianati ataupun juga kepahitan dan lain sebagainya untuk bisa melihat contoh daripada hidup kamu bagaimana proses pengampunan itu terjadi. Terima kasih Roswati Tantono untuk sudah hadir di tempat ini dan sudah jadi berkat buat banyak orang. Amin. Sama-sama Pak. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Thank you. Saudara, kita akan menyembah Tuhan setelah ini. Lalu setelah kita menyembah Tuhan, kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Iliana Widodo untuk kita juga membahas kembali tentang pengampunan dan pemulihan dari trauma. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah
pernah berhenti. Kasih-Mu Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ya, saya akan perkenalkan tamu kita adalah Ibu Iliana Widodo. Dia melayani sebagai seorang konselor dan juga seorang coach, dan juga mengajar program studi konselor di berbagai STT, juga mendampingi suaminya yang menggembalakan. Jadi dia adalah istri seorang gembala, yaitu Pastor Erwin Widodo, yang melayani dalam penggembalaan jemaat di GBI WTC OHCC yang terletak di Karawaci, Tangerang. Saya mau sapa dulu. Shalom Ili. Shalom Pak Alex. Wow, terima kasih sudah menyediakan waktu di tengah begitu banyaknya kesibukan. Terima kasih untuk kesempatan ini, Ili. Dengan senang hati Pak Alex, kalau bisa berbagi pada kesempatan hari ini. Ya, saya percaya kamu sudah memiliki banyak pengalaman di dalam konseling dan bisa membagikan khususnya di dalam menangani masalah pengampunan dan trauma. Tadi kita sudah mendengarkan kisah kehidupan dari Roswati yang pernah mengalami masa-masa pahit dan juga kemudian pulih, tapi kemudian masih ada trauma-trauma di dalam kehidupannya. Nah, Ibu Ili, saya mau tanya, yang pertama begini, apa aja sih tahapan-tahapan yang harusnya dilalui untuk seseorang itu bisa sampai kepada pengampunan? Dan khususnya pada saat orang itu dilukai ataupun juga dikhianati. Tahapan-tahapan apa saja yang harus dia lewati? Oke, tahapan apa saja yang perlu dilewati apabila seseorang terluka atau dikhianati sampai mengalami pengampunan seutuhnya ya Pak Alex ya. Dan tentunya untuk bisa mengampuni secara utuh itu tidak bisa seperti too quickly, terlalu cepat dan langsung bilang saya sudah mengampuni, karena ada proses dan tahapannya. Antara lain yang pertama tentunya dalam kasus dilukai atau dikhianati oleh pasangan, pertama yang bersangkutan itu mulai menyadari atau mulai curiga bahwa wow, pasangan saya ini sebenarnya berselingkuh atau enggak ya. Jadi mulai ada kecurigaan, dan biasanya pada saat mulai ada kecurigaan bahwa pasangannya apakah berselingkuh, biasanya mulai mengalihkan pikiran, enggak kali, kayaknya ini cuma perasaan saya. Tapi mulai melihat nih, pasangannya sikapnya berbeda, situasinya berbeda, atau pulang mulai malam, tingkah lakunya over dan berbeda. Nah, ini tahapan pertama.
Jadi sebenarnya sudah mulai curiga dan mengidentifikasi. Mulai sadar tapi juga ada penyangkalan-penyangkalan di situ ya. Betul, betul. Penyangkalan kayaknya nggak mungkin deh, atau ini perasaan saya, kayaknya dia kan setia, dan sebagainya. Ini penyangkalan sih sebenarnya, tapi nggak sadar. Ya. Lalu tahapan keduanya apa? Kemudian, tahapan keduanya adalah pada saat yang bersangkutan ini mengetahui dan mendapatkan fakta bahwa pasangannya memang benar-benar berselingkuh. Jadi bukan hanya curiga lagi, tapi benar-benar mendapatkan fakta. Bagaimana dia bisa mendapatkan fakta? Macam-macam. Biasanya mulai mencari informasi, melakukan investigasi, cek sosmednya, tanya teman-teman, tanya sekretaris, kemudian mungkin cek pakaiannya, atau memperoleh faktanya. Boleh sewa detektif juga kali ya. Betul. Atau pengakuan pasangannya secara langsung. Jadi pasangannya benar-benar mengakui bahwa memang melakukan perselingkuhan. Nah, pada saat di tahapan ini, yang bersangkutan benar-benar sadar dan menerima fakta bahwa pasangannya benar-benar berselingkuh, biasanya muncullah perasaan-perasaan kaget. Lalu setelah kaget, marah, merasa terkhianati, atau karena saking kagetnya, jadi nggak bisa merasakan apa-apa karena terlalu kaget. Kemudian semakin lama perasaan itu semakin memuncak dan biasanya yang mendominasi adalah marah. Marah kepada siapa? Bisa marah kepada pasangannya, kemudian marah kepada entah si wanita atau si pria ya, kemudian kepada pelaku lah, orang lain. Lalu juga bisa marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kemudian juga bisa marah kepada diri sendiri. Misalnya, kenapa sih saya tidak menjaga pasangan dengan baik? Atau apa sih salah saya? Atau saya ini istri yang nggak baik ya? Saya ini pasangan yang nggak baik ya? Jadi kemarahan-kemarahan itu terus intensitasnya semakin lama semakin tinggi. Merasa terkhianati dan sebagainya. Ini tahapan yang kedua, Pak Alex. Oke. Jadi setelah dia tahu faktanya, maka kemarahan itu muncul. Ya. Oke, setelah tahapan kemarahan. Ya, setelah tahapan kemarahan, ini juga sering kali setelah tahapan kemarahan seseorang bilang gini, ya udah deh saya mengampuni. Ya sudahlah saya lupakan. Padahal setelah tahapan kemarahan, itu sebenarnya seseorang pasti terluka banget karena dikhianati. Dan nggak bisa cepat-cepat, ya udah deh saya mengampuni. Ya sudah deh saya lupakan. Tetapi penting sekali untuk memproses luka yang dialami. Memproses luka ini adalah mengizinkan bahwa mengizinkan dan mengakui bahwa hatinya memang terluka, memang sedih, dan mengizinkan dirinya untuk berduka. Berduka ini tanda kutip mengizinkan dirinya untuk sedih. Dan kesedihan di dalam kedukaan ini karena dikhianati oleh pasangan, ini sebenarnya kesedihannya sama seperti ketika pasangan meninggal loh. Dan benar-benar demikian sedih. Dan ini perlu dilewati tahapan ini, nggak bisa diloncat. Karena saat kita berduka, mengizinkan kita sedih, ini adalah cara menghadapi keterlukaan. Cara menghadapi luka dengan memproses fakta bahwa orang yang dikasihinya telah selingkuh, kemudian bahwa orang yang dicintainya pernah mencintai orang lain, dan memang benar-benar ini menyakitkan. Jadi, dalam proses berduka ini kita benar-benar menangis. Kalau memang perlu menangis, kita menangisi kehilangan. Kenapa? Pada saat kita menangis karena kehilangan, ini sebenarnya menolong kita untuk sadar akan kehilangan, kemudian untuk menerima luka, mengakui, kemudian juga untuk berani berduka ini juga perlu kerelaan hati, karena ini perlu mengizinkan merasakan perasaan yang semakin mendalam. Kesedihan dibutuhkan untuk justru melepaskan luka, membiarkan pergi luka tersebut. Setelah memproses luka dan membiarkan pergi, maka akan menolong kita untuk menerima kenyataan, lalu kita bisa move on. Kita bisa melakukan penyesuaian hidup yang baru. Jadi yang lama sudah pergi, luka yang lama sudah pergi, dan mulai bisa berpikir jernih untuk
menentukan apa yang akan dilanjutkan berikutnya. Ini penting banget Pak Alex. Kenapa penting? Apabila proses ini dihindari dan terlalu cepat memaafkan, belum tentu luka itu sudah sembuh. Biasanya luka itu akan terkubur dan satu hari bisa muncul kembali. Karena kemarahan atau kesedihan yang disangkal atau cepat-cepat melakukan pengalihan, yang penting saya lupa, ini sebenarnya bersifat sementara dan membuat kemarahan, kesedihan itu jadi terkubur di hati kita, bisa menyebabkan hati menjadi keras dan juga akan menyebabkan depresi. Sehingga kesedihan jangan disangkal dan kita jangan menarik diri dari luka. Untuk menyembuhkan perlu memprosesnya. Dan satu hal lagi, dengan kita menangis, mengeluarkan air mata, sebenarnya air mata itu diberikan oleh Tuhan untuk mengeluarkan dan membuang emosi-emosi negatif, seperti kemarahan, kesedihan, ketakutan. Dan pada saat kita mengizinkan diri kita menangis, otak melepaskan sebuah hormon endorfin yang berfungsi membersihkan stres negatif, rasa takut, rasa marah, dan akan menolong kita, menggiring kita menuju kepada apa ya istilahnya, move on lah, untuk maju. Jadi prinsipnya adalah bahwa perasaan itu tidak boleh ditekan. Betul atau sekali. Istilah lainnya diberangus gitu ya, tidak diizinkan keluar begitu ya. Ya, diberangus ya, diberangus, tidak diizinkan diproses ya. Jadi ditekan, dipendam, dialihkan, disangkali, dianggap atau diabaikan, dianggap tidak ada. Bahkan termasuk juga dengan menggunakan ayat-ayat seolah-olah kita secepatnya menghapuskan kemarahan, secepatnya menghapuskan kesedihan seperti itu, lalu masuk kepada pengampunan, itu justru tidak akan menghasilkan pengampunan yang utuh. Bisa saya katakan seperti itu, Ibu Ili? Apabila memang kita tidak memproses kesedihan, berarti sebenarnya kemarahan dan kesedihan kita ini tertumpuk di hati kita. Jadi waktu kita mengatakan bahwa kita mengampuni, mungkin dari perkataan kita bilang mengampuni, tapi tanda tanya, apakah kemarahan dan kesedihan itu masih menumpuk? Karena apa-apa yang tidak diproses, itu tetap ada di hati kita. Di mulut seperti sudah mengampuni, tetapi di hati sebenarnya belum gitu ya, karena belum selesai. Tanda tanya Pak Alex. Iya. Oke. Lalu setelah tahapan marah, kemudian tahapan sedih, emosi itu dikeluarkan. Lalu tahapan berikutnya apa, Bu Li? Ya, nah ada hal yang penting. Sebenarnya pada saat tahapan berduka, ini kelihatannya situasinya belum membaik. Ini sebenarnya nggak apa-apa. Dan kelihatannya situasinya menurun karena kok sedih, belum move on, it's okay. Jadi memang sedang memproses. Setelah memproses di tahapan berduka ini, barulah seseorang itu bisa menerima tahapan penerimaan. Jadi kemarahan dan kesedihan mungkin masih ada, tapi sudah berkurang intensitasnya. Kita sudah mulai dapat menerima kenyataan, kemudian kita sudah bisa merencanakan nih, apa yang akan kita lakukan untuk bisa move on. Dan biasanya di situasi seperti ini, itu juga kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukankah kita sering mendengar bahwa di saat kita berada dalam lembah kekelaman, kita mengalami Tuhan seutuhnya. Dan pada saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita bisa mendapatkan makna baru atas situasi yang dialami. Kemudian justru juga bisa mulai dapat bersyukur. Dan bersyukur itu adalah dari hati yang terdalam. Bukan hanya mengucapkan ucapan syukur lalu mengampuni, tetapi di hati masih menumpuk kemarahan dan kesedihan. Tetapi kemarahan dan kesedihannya sudah diproses. Lalu memaknai dan benar-benar bersyukur atas pemaknaan yang baru. Seperti itu Pak Alex. Oh, jadi perjumpaan dengan Tuhan itu akan menghasilkan kekuatan untuk mengampuni waktu emosi itu sudah diproses ya, sudah dikeluarkan gitu ya. Jujur di hadapan Tuhan ya. Betul. Pada saat memproses emosi juga kita jujur mengakui apa perasaan kita. Kalau memang kita marah, sakit hati, benci,
Jujurlah, jujur kepada siapa? Jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada Tuhan. Pada saat kita mengakui perasaan kita, disitulah emosi negatif kita terproses. Baik. Setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mendapatkan kuasa, lalu apa ya tahapan berikutnya apa, Bu Ili? Oke, setelah menerima ya Pak Alex ya, bisa menerima kenyataan, kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mendapatkan makna baru, pasti akan memperoleh kekuatan yang baru dan menjadi pribadi yang berbeda. Walaupun pernah terluka, tetapi sudah siap untuk move on, untuk maju. Dan setelah ini barulah memasuki tahapan pengampunan atau memaafkan. Jadi memaafkan atau mengampuni yang sesungguhnya adalah setelah melewati proses-proses tersebut, yaitu mungkin pertama marah, lalu mengizinkan memproses emosi dengan sedih, berduka, supaya melepaskan perasaan-perasaan negatif, melepaskan keterlukaan kita. Baru setelah itu kita memutuskan untuk mengampuni. Dan ini adalah pengampunan yang seutuhnya. Karena saat kita mengampuni, hati kita sudah tidak menyimpan luka. Baik. Bisa saya bisa menangkap dengan jelas, Bu Ili. Ya, jadi poin yang penting adalah jangan terlalu cepat berkata sudah mengampuni ya, tanpa mengikuti tahapan-tahapan yang seharusnya dijalani ya. Marah, sedih, lalu datang kepada Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, memaknai dengan arti yang baru, dan baru saat itu mengampuni. Seperti itu ya Bu Ili ya. Betul sekali, betul. Dan dalam pengampunan juga sebenarnya ada siklus pengampunan. Dan pengampunan itu adalah sebuah proses. Misalnya, setelah melepaskan pengampunan, kita mengucapkan nih, saya mengampuni karena dia telah mengkhianati saya dan saya memilih untuk mengampuni dia. Kemudian beberapa hari kemudian atau mungkin seminggu yang akan datang, pada saat teringat kembali kejadian itu, bisa nggak hati kita merasa muncul kemarahan atau muncul kesedihan lagi? Bisa banget. Nah, pada saat muncul kemarahan atau kesedihan, proseslah emosi itu lagi. Jadi akui, saya masih marah, saya masih sedih kalau teringat kejadian tersebut. Tetapi saya melepaskan pengampunan. Kemudian nanti ada kejadian yang mungkin mengingatkan pengalaman itu lagi. Lalu ada perasaan sedih atau marah lagi. Itu sebenarnya adalah hal yang wajar di dalam proses pengampunan. Pada saat itu terjadi, akui lagi. Jujur terhadap perasaan kita sendiri, saya masih sedih dan marah karena mengingat kejadian tersebut. Tetapi saya mau melepaskan pengampunan. Dan proses ini terus berulang-ulang. Dan ada yang seminggu, ada sebulan, ada yang butuh waktu setahun, nggak apa-apa karena kita berproses. Sampai kapankah kita mengampuni seutuhnya? Pada saat kita mengingat kejadian tersebut, hati kita sudah tidak marah lagi, dikuasai dengan kemarahan dan kesedihan, tapi benar-benar kita bisa memaknainya. Mungkin itu indikatornya. Baik. Jadi pengampunan itu bukan proses yang instan, tapi memang butuh waktu. Jadi sekalipun sudah membuat keputusan untuk mengampuni, bukan berarti selesai. Ya, bahkan betul. Kadang-kadang bisa jatuh lagi, tapi bangkit kembali, membuat keputusan kembali. Betul, betul. Oleh sebab itu yang perlu diperhatikan adalah justru jangan terlalu cepat mengampuni, karena kelihatannya cepat mengampuni, tampaknya terlihat baik-baik di luar, tetapi sesungguhnya bisa jadi di hati belum mengampuni sepenuhnya, dan luka tersebut tidak terproses dan terpendam, dan ini mempengaruhi perilaku di kemudian hari dan mempengaruhi relasi di kemudian hari. Baik, baik. Bu Ili, pertanyaan kedua adalah, kalau seseorang itu sudah mengampuni dan kemudian mungkin dia jatuh lagi mengampuni sampai satu titik beban luka itu sudah tidak lagi membebani dia,
apakah dengan demikian dia secara otomatis akan terbebaskan dari trauma, atau nanti suatu waktu dia muncul kecurigaan, teringat kembali akan peristiwa itu, apakah dia pasti bebas atau mungkin dia masih tetap bisa mengalami trauma? Oke, mengampuni ini berbeda dengan melupakan. Apabila sudah mengampuni, tentunya masih bisa mengingat kejadian tersebut dan bisa tetap ada kekhawatiran. Kekhawatiran akan apa? Kekhawatiran akan kejadian itu apakah terulang kembali. Dan memang kan nggak ada jaminan bahwa kejadian itu tidak akan terulang lagi. Tetapi Pak Alex, di satu sisi, kalau khawatir itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa memang mengasihi pasangan dan nggak ingin kehilangan lagi. Tapi yang membedakan adalah saat teringat, lalu muncul perasaan sedih dan khawatir, apakah dikuasai oleh perasaan sedih dan khawatir tersebut atau memproses perasaan tersebut? Itu akan berbeda. Karena kalau dikuasai oleh perasaan sedih dan khawatir saat teringat kembali, itu akan berdampak yang nggak baik untuk relasi dan untuk dirinya sendiri. Jadi, pada saat ingatan itu muncul dan perasaan negatif itu muncul lagi, marilah diproses lagi. Bagaimana caranya? Bisa bercerita kepada pasangan, kemudian bercerita kepada mungkin teman yang bisa dipercaya. Setelah menceritakan tentang perasaannya, bisa juga menceritakan tentang imajinasi apa sih yang mengganggu, ketakutan apa yang mengganggu. Setelah memproses, itu diharapkan perasaan dan imajinasi itu tidak mempengaruhi perilaku atau perkataannya yang bisa berdampak negatif. Kenapa? Setiap luka menimbulkan bekas luka. Bekas itu tidak hilang, tapi yang berbeda. Bekas lukanya tidak menguasai lagi secara penuh. Kalau masih dikuasai oleh bekas luka tersebut, itu contohnya adalah terus-menerus memori itu dipenuhi dengan kejadian-kejadian tersebut, dan kalau ada trigger atau pemicu, misalnya ada suara atau perkataan tertentu, teringat lagi. Lalu waktu teringat, pikiran dan perasaan negatif itu menguasai. Kemudian mulai bereaksi, nggak tenang, nggak bisa rileks, mungkin bereaksi terhadap perkataan, mulai marah-marah lagi, menuduh lagi, kemudian juga jadi overprotective, over anger, curiga berlebihan, tidak bisa mengelola diri. Nah, ini contoh di mana bekas luka atau bekas trauma itu masih menguasai. Tidak cuma ingatannya saja, tapi masih menguasai. Kalau ingatan tentunya nggak bisa lupa sih. Baik. Berarti hampir sama seperti yang pertama, bahwa pada saat ada kecurigaan, rasa khawatir, ada muncul trauma-trauma seperti itu, yang harus dilakukan justru diungkapkan ya, bukan ditekan ya. Betul, betul. Diungkapkan kepada pasangan dengan cara baik-baik, bicara baik-baik, atau kepada safe person, atau bahkan mungkin kepada konselor, atau kepada orang-orang yang dipercaya yang memang harus diungkapkan seperti itu ya. Itu hal yang normal ya. Betul. Oke. Puji Tuhan. Nah, Bu Ili, pertanyaan terakhir. Waktu trauma itu muncul, ya, apa yang sebaiknya dilakukan supaya semakin lama trauma ini bisa semakin hilang? Ya, apabila trauma itu muncul lagi, prinsip yang sama yang perlu kita lakukan. Karena prinsip tersebut adalah sebenarnya skill untuk mengelola dan memproses luka. Sehingga apabila muncul, yang pertama adalah perasaan, emosi negatif, kembali lagi diproses, mengakui kepada diri sendiri dan kepada Tuhan, bisa menceritakan kepada safe person atau menulis jurnal. Itu adalah suatu bentuk terapi yang powerful banget loh. Menulis jurnal, menceritakan perasaan dalam bentuk tulisan, kemudian membuat list kemarahan, apa saja yang membuat saya marah, apa saja yang membuat saya takut. Takut ditinggalkankah, takut kehilangan masa depankah, takut terluka lagi, dibuat list. Kemudian yang penting adalah kita punya komunitas, jangan pernah sendirian. Karena komunitas itu akan menolong kita untuk kita menjadi kuat dan tetap positif. Lalu kalau masih teringat luka, atau kita masih merasa sakit,
kembali lagi lakukan proses pengampunan. Akui, Tuhan, saya kok masih sedih dan masih marah. Tapi saya mau melepaskan pengampunan. Kemudian yang berikutnya adalah belajar memaknai dari sisi yang berbeda. Karena bisa jadi melalui pengalaman tersebut ternyata ada pertumbuhan di dalam diri saya pribadi sebagai seorang istri. Kemudian apa yang perlu saya tingkatkan. Kemudian melalui pengalaman tersebut saya menjadi pribadi yang lebih kuat. Melalui pengalaman tersebut, ternyata kita jadi lebih terbuka satu dengan yang lain. Melalui pengalaman tersebut, ternyata juga pasangan ada perubahan. Nah, ini adalah bagian dari memaknai, melihat dari sisi yang berbeda. Lalu, kalau ada pemikiran-pemikiran negatif, misalnya kan curiga itu bisa muncul ya. Hati-hati, jangan-jangan dia selingkuh lagi. Atau ada pikiran-pikiran, hati-hati loh nanti kamu ditinggalkan. Nah, lakukan dengan memproses pola pikiran negatif itu. Misalnya yang membantu itu adalah berbicara kepada diri kita sendiri. Bukankah di firman Tuhan seperti Daud juga mengatakan, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan." Itu penting banget. Jadi mengingatkan diri kita sendiri. Misalnya, ini adalah bekas trauma, tapi kita sudah dipulihkan, relasi kita sudah dipulihkan. Oke, saya tidak mau memproses pemikiran negatif. Saya memilih untuk move on. Lalu juga bisa diucapkan, saya percaya Tuhan menjaga keluarga kami. Saya juga percaya bahwa kami akan menjadi semakin lebih baik. Nah, ini artinya kalau pikiran negatif itu muncul, kita proses pikiran tersebut. Lalu yang berikutnya, yang penting adalah kita memahami pemicu-pemicu yang bisa mengingatkan kita kembali kepada kejadian tersebut. Atau hal-hal apa saja sih yang membuat emosi kita tuh jadi terganggu. Kalau pemicu tersebut memang belum bisa diatasi, kita hindari. Jadi misalnya kalau ke tempat tertentu kita jadi ingat dan kepengen marah lagi, ya sudah hindari tempat-tempat tertentu. Kemudian juga kalau pembicaraan dengan pasangan, ada hal-hal yang dibicarakan lalu mengingatkan kejadian tersebut, hindari pembicaraan tersebut. Jadi kita tahu apa yang memicu kita. Dan sasaran dari pemulihan trauma mungkin belum bisa sampai kehidupan normal seperti tidak ada kejadian tersebut. Tetapi pemulihan itu adalah untuk menolong kita mengurangi kekhawatiran yang berlebihan, kemudian juga bisa memproses emosi dan mengurangi seringnya muncul gejala-gejala trauma. Dan ini tentunya proses dan butuh waktu ya Pak Alex ya. Ya, jadi istilahnya new normal ya. Jangan mengharapkan kembali seperti sebelum peristiwa dulu gitu ya. Ya, new normalnya itu bukan hal yang tidak mungkin loh kalau hubungan menjadi semakin lebih baik karena ada pertumbuhan dalam relasi. Ya, ya. Setelah ditempa oleh badai ya, menjadi lebih. Betul sekali. Bu Ili, terima kasih banyak untuk penjelasannya yang saya yakin sangat mencerahkan ya. Karena dari pengalaman saya banyak kita khususnya yang di gereja terlalu cepat kepada pengampunan ya, sehingga melewati banyak proses. Dan saya kira hari ini kita sudah dibukakan begitu jelas bahwa ada tahapan-tahapan yang kita perlu lewati dengan tekun, dengan sabar untuk sampai kepada pengampunan, bahkan terlepas daripada trauma-trauma secara utuh dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, bahkan keluarga yang lebih berbahagia. Terima kasih banyak Bu Ili atas kesediaannya berbagi dan saya berdoa Tuhan terus pakai lebih luar biasa lagi. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Alex, terima kasih juga untuk GBI dan Mogot untuk kepercayaannya, dan saya juga berdoa supaya apa yang kita sama-sama pelajari hari ini benar-benar bisa menolong dan menguatkan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi
di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara, kita sudah mengikuti perbincangan dengan Ibu Iliana Widodo dan juga sebelumnya dengan Roswati Tantono. Dan saya mau simpulkan perbincangan kita hari ini, saudaraku. Jadi kalau kita mengalami marah, sakit hati karena dikhianati atau karena luka-luka lainnya, penting sekali untuk kita tahu jangan terlalu cepat untuk berkata saya mengampuni. Prosesnya harus kita lalui dengan benar. Jangan melompati proses. Waktu kita melompati proses, seringkali yang terjadi pengampunan itu hanya di mulut tetapi di hati sebenarnya belum terjadi. Perhatikan baik-baik apa yang sudah disampaikan baik oleh Roswati maupun juga Ibu Iliana Widodo. Jadi prosesnya ini kita ikuti. Izinkan perasaan marah. Karena itu adalah satu hal yang wajar. Yang memang Tuhan ciptakan ada di dalam kehidupan manusia. Izinkan perasaan sedih. Kemarahan, kesedihan itu hal yang wajar dan izinkan itu keluar. Dan keluarkan dengan cara yang sehat. Bagaimana saudara bisa mengungkapkannya kepada orang yang saudara percayai. Saudara bisa mengungkapkannya kepada mentor saudara. Saudara bisa mengungkapkannya kepada komunitas rohani saudara. Saudara bisa mengungkapkannya kepada konselor saudara. Dan juga yang sangat penting untuk saudara lakukan, saudara ungkapkan kemarahan, saudara ungkapkan kesedihan saudara kepada Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Roswati saat dia marah, dia sedih, dia datang dengan jujur kepada Tuhan. Dan dia akui semuanya, setiap pagi dia lakukan itu. Dia ungkapkan semua kemarahannya, dia ungkapkan semua kesedihannya kepada Tuhan. Dan dia bersikap seperti seorang anak datang kepada bapaknya yang sempurna. Hari demi hari, kadang tidak bisa terlalu cepat saudaraku. Dalam kasus Roswati berkisar sekitar 1-2 bulan setiap hari terus dia ungkapkan kemarahan dan kesedihannya kepada Tuhan. Lalu kalau kita terus datang dan mengungkapkan kepada Tuhan, maka satu waktu Tuhan akan jamah dan akan memberikan kelegaan. Seperti juga yang dialami oleh Roswati. Kita mulai mendapatkan pencerahan dari Tuhan yang memungkinkan kita mulai mampu memaknai dengan lebih baik peristiwa yang terjadi. Dan pada akhirnya Tuhan akan berikan kita kekuatan untuk mengampuni. Kalau saudara ada di dalam tahapan ini, buatlah keputusan untuk saudara mengampuni. Karena pada akhirnya pengampunan itu adalah sebuah keputusan yang kita buat. Tapi ingat, jangan terlalu cepat berkata saya mengampuni. Dan setelah saudara mengampuni, juga ingat adalah hal yang wajar kalau kemudian satu waktu trauma itu muncul kembali. Jangan gelisah, jangan khawatir, jangan takut kalau trauma itu muncul, itu hal yang wajar. Lalui kembali proses itu. Ungkapkan perasaan saudara, kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, kesedihan, ungkapkan. Ungkapkan dengan bebas kepada manusia, kepada orang-orang yang saudara percayai dan juga kepada Tuhan. Maka Tuhan kembali juga akan memulihkan sehingga kita bisa pulih daripada trauma-trauma yang masih ada dalam hidup kita. Saudara, saya mau ajak kita semua berdoa. Kalau saat ini saudara sedang marah, sedang sakit hati, sedang kecewa karena saudara dikhianati atau saudara diperlakukan buruk oleh seseorang, saya mau berdoa buat saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini biarlah Engkau berbicara lebih jauh lagi kepada setiap kami. Dan Engkau menuntun setiap kami untuk sungguh-sungguh menapaki proses pengampunan. Juga menapaki akan proses pemulihan dari trauma yang ada dalam hidup setiap kami. Tuhan jamah kami saat ini.
Tuhan menjamah kami saat ini. Kau Bapa yang setia, nyatakan dirimu saat ini. Kau Bapa yang mengerti, yang memahami setiap kami. Kau jamah kami saat ini. Kau pulihkan kami saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, ini waktunya kita memberikan persembahan kita. Saudara bisa menggunakan gadget saudara untuk melakukan transfer dari persembahan-persembahan yang ada. Mari kita siapkan persembahan kita dan juga siapkan hati kita untuk memberi dengan cinta dan kerelaan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan kami. Biarlah apa yang kami berikan sungguh-sungguh dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan terus Kau perbesar kapasitas hati setiap kami untuk bisa dipakai menjadi berkat buat semakin banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita dan buka hati kita. Pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan, saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah curahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dicurahkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin.